semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori kontingensi dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana SEMM. Dan berikut anggota dari kelompok 5. Gaya kepemimpinan situasional cukup menarik di era saat ini, karena pemimpin dengan gaya ini akan selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi, serta bersifat fleksibel dalam beradaptasi atau menyesuaikan dengan kematangan bawahan dan lingkungan kerjanya. Hal itu sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini yang menuntut pemimpin harus bersifat akomodatif dan aspiratif terhadap lingkungan kerjanya. Definisi kepemimpinan situasional adalah a leadership contingency theory that focuses on follower readiness or maturity. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Ada 3 keterampilan pemimpin situasional. Keterampilan analisis, keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer dalam melakukan evaluasi atau penilaian kinerja bawahan semakin baik atau semakin buruk dibandingkan kinerja sebelumnya. Kalau kinerja karyawan cenderung menurun, maka seorang manajer harus mampu memberikan dorongan atau motivasi yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kedua, keterampilan fleksibilitas, yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan directing. Perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa semangat kerja karyawan menjadi semakin baik. Rasa tanggung jawab mulai tumbuh dan mereka dapat bekerja secara mandiri, sehingga dapat diterapkan gaya kepemimpinan delegating. Keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada karyawan, termasuk bagaimana ia harus menjelaskan perubahan gaya kepemimpinan kepada bawahannya. Yang terpenting adalah bagaimana mengkomunikasikan ide atau gagasan tersebut dengan jelas dan mudah dipahami dengan baik oleh karyawan, sehingga dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Teori Fiedler. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation, dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Dengan perkataan lain, menurut Fiedler, seorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat daripada kepribadiannya, tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya. Teori atau model kontingensi Fiedler 1967 sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Fiedler mengatakan bahwa ada 2 tipe variabel kepemimpinan, yaitu leader orientation dan situation favorability. Leader orientation merupakan pilihan yang dilakukan pemimpin pada suatu organisasi berorientasi pada relationship atau berorientasi pada task. Leader orientation diketahui dari skala semantik diferensial dari rekan yang paling tidak disenangi dalam organisasi. LPC tinggi jika pemimpin tidak menyenangi rekan kerja, sedangkan LPC yang rendah menunjukkan pemimpin yang siap menerima rekan kerja untuk bekerja sama. Skor LPC yang tinggi menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada relationship. Sebaliknya, skor LPC yang rendah menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada tugas. Situation favorability adalah tolak ukur sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh 3 variabel situasi.
Tiga aspek situasi yang dipertimbangkan meliputi: yang pertama, hubungan pemimpin-anggota. Adalah batasan di mana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan dari para bawahan. Pemimpin mempengaruhi kelompok dan kondisi di mana ia dapat melakukan begitu. Seorang pemimpin yang diterima oleh anggota kelompok adalah dalam situasi yang lebih menguntungkan daripada orang yang tidak. Yang kedua, kekuasaan posisi, yaitu batasan di mana pemimpin memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dan memberikan penghargaan serta hukuman. Yang ketiga yaitu struktur tugas. Batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas, sebuah gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan. Teori 4 Goal. Teori 4 Goal adalah suatu model kontingensi kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert House, yang menyaring elemen-elemen dari penelitian Ohio State tentang kepemimpinan pada initiating structure dan consideration serta teori pengharapan motivasi. Dasar dari teori ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Istilah path goal ini datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif memperjelas jalur untuk membantu anggotanya dari awal sampai ke pencapaian tujuan mereka dan menciptakan penelusuran di sepanjang jalur yang lebih mudah dengan mengurangi hambatan dan pitfalls. Robbins 2002. Menurut teori path goal, suatu perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sebuah sumber kepuasan saat itu atau masa mendatang. Perilaku pemimpin akan memberikan motivasi sepanjang 1. Membuat bawahan merasa butuh kepuasan dalam pencapaian kinerja yang efektif, dan 2. Menyediakan ajaran, arahan, dukungan, dan penghargaan yang diperlukan dalam kinerja efektif. Robbins 2002. Untuk pengujian pernyataan ini, Robertos mengenali 4 perilaku pemimpin. Pemimpin yang berkarakter directive leader, supportive leader, participative leader, dan achievement oriented leader. Berlawanan dengan pandangan Fiedler tentang perilaku pemimpin, House berasumsi bahwa pemimpin itu bersifat fleksibel. Teori path goal mengimplikasikan bahwa pemimpin yang sama mampu menjalankan beberapa atau keseluruhan perilaku yang bergantung pada situasi. Model kepemimpinan path goal berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Model path goal menjelaskan bagaimana seorang pimpinan dapat memudahkan bawahan melaksanakan tugas dengan menunjukkan bagaimana prestasi mereka dapat digunakan sebagai alat mencapai hasil yang mereka inginkan. Teori pengharapan atau ekspektansi teori menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku individu dipengaruhi oleh hubungan antara usaha dan prestasi atau path goal. Dengan valensi dari hasil atau goal effectiveness, individu akan memperoleh kepuasan dan produktif ketika melihat adanya hubungan kuat antara usaha dan prestasi yang mereka lakukan dengan hasil yang mereka capai dengan nilai tinggi. Model path goal juga mengatakan bahwa pimpinan yang paling efektif adalah mereka yang membantu bawahan mengikuti cara untuk mencapai hasil yang bernilai tinggi. Fungsi dasar kepemimpinan dalam teori path goal. Fungsi pertama ialah memberi kejelasan alur. Maksudnya, seorang pemimpin harus mampu membantu bawahannya dalam memahami bagaimana cara kerja yang diperlukan di dalam menyelesaikan tugasnya. Fungsi kedua adalah meningkatkan jumlah hasil atau reward bawahannya dengan memberi dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan pribadi mereka. Kemudian ada gaya kepemimpinan dalam teori path goal. 1. Kepemimpinan pengarah, directive leadership. Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, memberikan jadwal kerja yang harus disesuaikan dan standar kerja, serta memberikan bimbingan atau arahan secara spesifik tentang cara-cara menyelesaikan tugas tersebut, termasuk di dalamnya aspek perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengawasan. Each one of you will spend time every day with a teammate of a different race. You will learn about him and his family, his likes, his dislikes. You'll report back to me until you meet every one of your teammates. Until that time, we go to 3-a-day practices. You continue to ignore each other, we'll go to 4-a-day practices.
Now, is there any part of this that you don't understand? Kepemimpinan pendukung atau supportive leadership, yaitu pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan bawahan. Ia juga memperlakukan semua bawahan sama dan menunjukkan tentang keberadaan mereka, status, dan kebutuhan-kebutuhan pribadi sebagai usaha untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang menyenangkan di antara anggota kelompok. Kepemimpinan pendukung atau suportif memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja bawahan pada saat mereka sedang mengalami frustasi dan kekecewaan. Powerful memory. The happiest you can remember. Allow it to fill you up. Keep trying, Seamus. Jordan, your turn now. Expecto Patronus. A full-bodied Patronus is the most difficult to produce, but shield forms can also be equally useful against a variety of opponents. Fantastic, Jenny. Just remember, your Patronus can only protect you for as long as you stay focused, so focus, Luna. Think of the happiest thing you can. Expecto Patronus. I'm trying. I know, Patronus is good. This is really advanced stuff, guys. You're doing so well. Tiga, kepemimpinan partisipatif atau participative leadership. Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran-saran serta ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan. Keempat, kepemimpinan berorientasi prestasi atau achievement oriented leadership, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi semaksimal mungkin serta terus-menerus mencari pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Does everybody know why we're here? Well, good morning. I want to do something pretty rare for a surgeon. I'm going to ask interns for help. I've got this kid, Katie Bryce. Right now, she's a mystery. She doesn't respond to her meds. Her labs are clean, scans are pure, but she's having seizures, grand mal seizures with no visible cause. She's a ticking clock. She's going to die if I don't make a diagnosis, which is where you come in. I can't do it alone. I need your extra minds. See those little black boxes? They're called telephones. I'm going to let you in a little secret about these telephones. They're not going to dial themselves, okay? Without you, they're just worthless hunks of plastic, like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you, my highly trained Stratonites, my killers who will not take no for an answer, my fucking warriors who will not hang up the phone until their client either buys or fucking die! Kemudian ada faktor situasional dalam teori Padgul. Yang pertama, karakteristik bawahan. Pada faktor situasional ini, teori Padgul memberikan penilaian bahwa perilaku pemimpin akan bisa diterima oleh bawahan jika para bawahan melihat perilaku tersebut akan merupakan sumber yang segera bisa memberikan kepuasan atau sebagai situasi instrumen bagi kepuasan-kepuasan masa depan. Karakteristik bawahan mencangkup 3 hal, yakni letak kendali, locus of control, kesediaan untuk menerima pengaruh atau authoritarianism, dan kemampuan atau abilities. Yang kedua, karakteristik lingkungan. Pada faktor situasional ini, Padgul menyatakan bahwa perilaku pemimpin akan menjadi faktor motivasi terhadap para bawahan jika perilaku tersebut akan memuaskan kebutuhan bawahan, sehingga akan memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja. 2. Perilaku tersebut merupakan komplimen dari lingkungan para bawahan
yang dapat berupa pemberian latihan, dukungan, dan penghargaan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan pelaksanaan kerja. Karakteristik lingkungan terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Struktur tugas. Struktur kerja yang tinggi akan mengurangi kebutuhan kepemimpinan yang direktif. 2. Wewenang formal. Kepemimpinan yang direktif akan lebih berhasil dibandingkan dengan partisipasi bagi organisasi dengan struktur wewenang formal yang tinggi. 3. Kelompok kerja. Kelompok kerja dengan tingkat kerjasama yang tinggi kurang membutuhkan kepemimpinan suportif. Terakhir yaitu kesimpulan dari teori kontingensi. Kepemimpinan kontingensi adalah keadaan yang tidak dapat ditebak pada waktu tertentu yang bisa saja mengendurkan niat untuk berproduktif dalam bekerja. Oleh karena itu, sebagai pemimpin haruslah dinamis dan tanggap pada setiap keadaan yang ditemui. Kontingensi adalah bentuk rencana yang tidak ada dalam tahap perencanaan, namun telah diprediksi atau diperkirakan tentang apa yang akan dilakukan oleh pemimpin. Sama halnya dalam sebuah pekerjaan, ada beberapa hal yang seharusnya dapat dikendalikan, tetapi saat itu pula harus butuh kekuatan lain agar semuanya dapat terkendali. Pembahasan materi teori kontingensi dan teori 4 goal pada video ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat and see you. Bye.